hati dan pemikiranmu di dalam Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Firman Tuhan bagi kita pada minggu ini dari kitab Mazmur pasal 65 ayat 1 sampai dengan 9. Demikian firman Tuhan. Nyanyian syukur karena berkat Allah. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, nyanyian. Bagimulah puji-pujian di Sion, ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nazar. Engkau yang mendengarkan doa. Kepadamulah datang semua yang hidup. Karena bersalah. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan Engkau menjawab kami. Ya Allah yang menyelamatkan kami. Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatan-Mu, sedang pinggangmu berikatkan keperkasaan. Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya, dan kegemparan bangsa-bangsa. Sebab itu orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mukjizat-Mu. Tempat terbitnya pagi dan petang Kau buat bersorak-sorai. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus Tuhan kita. Topik kita pada minggu ini pemeliharaan Allah bagi umat-Nya. Bagaimana reaksi kita terhadap kejadian-kejadian yang tragis saat pengalaman yang membingungkan dapat menimpa hidup kita? Apakah itu kesukaran? Apakah itu sesuatu hal yang dapat merugikan kita? Lalu bagaimana tanggapan kita terhadap apa yang kita alami dalam hidup ini? Mungkinkah kita cenderung panik atau putus asa, mengira bahwa Tuhan tidak berpihak untuk melindungi kita atau memeliharakan kehidupan kita? Atau kita sedang mengharapkan datangnya mukjizat? Jika mukjizat itu tidak datang, lalu bagaimana? Apakah kita putus asa? Apakah kita menjauh dari Tuhan, bahkan meninggalkannya? Atau jika mukjizat itu datang, baru kita percaya, oh ini dia, Allah sedang melindungi, Allah sedang memeliharaku. Saudara yang kekasih dalam Kristus, pastikan ada banyak kebaikan Tuhan yang kita terima hingga pada hari ini. Hari ini kita ada itu karena kuasa Tuhan. Allah sebagai pantokrator, Dialah yang berkuasa dalam hidup kita, memeliharakan kehidupan kita. Dia bagaikan seorang bapa yang memeliharakan kehidupan anak-anaknya. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Dia tahu apa yang menjadi keinginan kita. Dan pada waktunya
waktunya Tuhan. Semua Tuhan melihat itu baik bagi kita, Dia akan memberikannya. Rencana dan maksud Tuhan dinyatakan dalam hidup kita ini berbagai cara, bahkan di luar pikiran kita, di luar logika. Disinilah kita diajarkan dan diingatkan oleh pemazmur bagaimana supaya kita bersyukur karena berkat Allah. Maka yang pertama dalam perikop ini adalah bagaimana kita memuji Tuhan. Pasti ada banyak motivasi, ada banyak alasan kita untuk memuji Tuhan. Apakah kesehatan sampai hari ini yang kita terima, walaupun masih ada sakit-sakit lain yang kita bawa-bawa, tapi kita masih bisa bekerja, kita masih bisa bergerak, kita masih bisa melakukan ini dan itu. Mungkin kita masih duduk di kursi roda, mungkin orang tua kita, mungkin opung kita atau siapapun saudara kita atau keluarga kita. Tetapi Tuhan masih memberikan kesempatan baginya untuk melihat anak cucunya. Itu kebaikan Tuhan. Kita memuji Tuhan mungkin karena hari ini kita berulang tahun atau dalam satu minggu ini. Ada anak yang lahir, cucu yang lahir. Anak-anak naik kelas, anak-anak lulus, masuk ke perguruan tinggi negeri. Kita menganggap itu sebagai kebaikan Tuhan, anugerah, berkat-berkat Tuhan. Kita menerima anak-anak kita bekerja di tempat yang baik, di mana yang dia butuhkan, dia inginkan. Anak-anak kita menerima jabatan, naik pangkat. Apakah kita tidak patut untuk bersyukur? Pastinya kita akan bersyukur. Apalagi sekarang ini anak-anak kita membutuhkan biaya pendidikan ya. Itu pasti Tuhan sediakan bagaimanapun caranya. Mungkin kita harus berhutang di sana sini. Tapi syukurlah masih ada orang yang percaya memberikan hutang kepada kita. Itu juga adalah berkat Tuhan. Amin. Ya, kita harus aminkan itu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, ada seorang penyandang cacat yang bernama Xie Yan Hong. Penyandang cacat dari Cina berhasil menyeberangi Selat Inggris yang lebarnya 32 km dalam waktu 16 jam 44 menit. Pada tanggal 24 Agustus 2003 yang lampau. Ia menjadi penyandang cacat pertama di dunia yang berhasil menaklukkan Selat Inggris. Keberhasilannya telah menunjukkan kepada dunia bahwa kecacatan tidak mampu membatasi keteguhan hati untuk berkarya dan memberikan hasil terbaik bagi kehidupan ini. Sehingga juga dapat memotivasi orang, mendongkrak anak-anak yang normal supaya bisa maju, punya tujuan hidup. Maka Tuhan begitu banyak cara untuk memberikan pelajaran bagi kita. Ternyata kita dapat mengungkapkan sebuah pernyataan, "Oh Tuhan, Engkau begitu baik bagiku."
Sedang yang cacat saja dapat menyeberangi Selat Inggris. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita juga dapat melakukan hal-hal di luar dugaan kita? Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, disitulah Tuhan hadir, Tuhan nyata, Tuhan pakai yang cacat itu bahwa Tuhan ada di dalam dirinya. Itulah akan dinyatakan Tuhan yang luar biasa, memampukan dia menjadi orang yang luar biasa. Apakah itu bukan kebaikan Tuhan? Sehingga kita juga turut dapat bersyukur, memuji Tuhan. Luar biasa Tuhan kita itu. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, di dalam nas kita ini adalah doa jeritan permohonan karena penderitaan pada masa lampau. Dan terus Tuhan menjawab doa itu. Dan akhirnya bersyukur. Itu yang pertama yang akan kita lihat di dalam perikop ini. Bagaimana kita dapat bersyukur, memuji Tuhan. Dan ada banyak cara kita untuk memuji Tuhan. Bagi orang Israel khususnya, mereka dapat memuji, memuliakan Allah di dalam bait-Nya. Di mana? Di Sion. Itulah pusat peribadahan, di mana di bait Allah itu hadir. Untuk apa Allah hadir di bait-Nya? Untuk mencurahkan berkat-berkat-Nya. Untuk apa Allah hadir di bait-Nya? Untuk mengampuni dosa-dosa umat itu. Untuk apa Allah hadir? Untuk melihat bagaimana ketulusan hati umat datang kepadanya, memuji, memuliakan namanya, menghormatinya, sembari membawakan persembahan. Maka ada pemahaman bagi mereka ketika doa dijawab, maka mereka akan membayarkan nazar. Dan kebiasaan umat itu, jika Tuhan menjawab doa, maka mereka akan membayar nazar kepada Tuhan. Sama seperti Hana. Ketika dia berdoa, Tuhan berikan anak, maka dia akan bernazar untuk memberikan anak itu kembali kepada Allah. Jangan-jangan kita pun ikut bernazar. Nanti aku Tuhan mau melayanimu, tapi tunggu dulu anak-anakku besar dulu. Anak-anakku tunggu kerja dulu. Lalu bagaimana kalau nazar itu tidak terbayar? Karena kita tidak tahu apa akhir hidup kita, bukan? Maka jangan pernah bermain-main untuk nazar. Ada seorang nelayan menangkap ikan di laut. Rupanya terjadilah angin ribut dan gelombang yang dahsyat. Dia pikir karena dia seorang nelayan, dia sudah terbiasa menghadapi keadaan itu. Tetapi justru hari itu adalah hari yang lain, yang berbeda dari gelombang-gelombang yang biasa dia hadapi. Ketakutannya melebihi gelombang itu. Lalu dia berdoa, Tuhan selamatkan aku, lindungi aku,
jika Tuhan menjawab doaku ini, maka aku akan membayarkan nazarku kepadamu ke gereja. Aku akan membawakan seekor anak B2. Nah itu ya. Kita singkat saja namanya ya. Saya akan membawanya ke gereja melalui sintua yang ada di lingkungan kami. Lalu ternyata si nelayan itu selamat. Dan dia menceritakan kepada istri dan anak-anaknya. Karena dia tahu bahwa ternak B2-nya itu akan beranak. Pada hari hanya anaknya ada 6 ekor. Maka dia sudah berjanji kepada Tuhan dan mengatakan kepada istrinya bahwa di antara itu harus diberikan satu ke gereja yang sehat, yang gemuk. Lalu istrinya mengatakan, tenanglah, akan kita berikan. Ternyata sebelum disampaikan ke gereja, ada satu anak ternak itu yang sakit, agak lemah. Maka istrinya si ibu itu memisahkannya. Lalu dia pergi buru-buru untuk mengantarnya kepada sintua yang ada di lingkungannya. Rupa-rupanya di tengah jalan ternak itu mati. Padahal suaminya sudah berjanji, pilihlah yang gemuk dan sehat. Tapi istri itu melihat, sayang banget, ini sakit. Sudahlah, enggak apalah. Itu sintua kan enggak tahu. Yang penting dibawa, syukur kalau sudah dikasih. Dia hitung-hitungan. Ya. Di tengah jalan itu ternak mati. Lalu dia sampaikan kepada sintua. Amang sintua nami, inilah persembahan kami, ucapan syukur kami ke gereja. Jualah katanya. Dan itulah persembahan kami. Bapak Ibu, saudara yang kekasih dalam Kristus. Apakah nazarnya itu dibayarkan dengan baik? Pesan moralnya apa? Ketika kita telah berjanji kepada Tuhan, apa yang mau kita berikan? Berikanlah itu. Lebih baik kamu tidak berjanji daripada mengingkarinya dan ada orang lain yang terselubung sesuatu hal yang melakukan yang tidak baik. Maka kita harus bertanggung jawab untuk itu. Hati-hati dengan nazar. Ketika kamu tidak mampu, berdoalah, minta pengampunan dari Tuhan. Di dalam pasal kita ini, pemazmur katakan, kepadamulah datang semua yang hidup karena bersalah. Jika Tuhan masih berkenan, Dia akan mengampuni kita. Maka selamatlah kita. Tetapi bagaimana kalau Tuhan tidak berkenan mengampuni kita? Kamu orangnya memang begitu terus. Maka bagi orang Israel membayar nazar itu adalah hutang. Maka hutang harus dibayar. Jangan pernah bermain-main dengan nazar. Karena apa? Karena semua itu dibawa ke pelataran Allah di baitnya.
Maka ketika kita juga memberikan persembahan kepada Tuhan. Saya pernah di satu kuria yang pernah saya layani. Ketika semua parhalado menghitung uang persembahan, maka ditemukan uang persembahan harga 100.000, 50.000. Lalu semua kaget. Wah, luar biasa ini. Persembahan siapa ini? Katanya. Dilihat di belakangnya, loh, kok ada gambar Dora? Uang-uangan. Ada yang memberikan persembahannya ke kantong persembahan, salah, kertas togel. Saya lupa di sektor mana itu. Persembahan, bukan uang persembahan yang diberikan, tapi ada kertas. Nggak tahu kertas apa. Jadi Sintua lalu nyolek saya. Inang, lihat ini. Siapa lah yang ngasih ini katanya. Kali itu salah cabut Amang, saya bilang. Maafkan Nadia, Tuhanlah yang tahu. Ada lagi orang memberikan persembahan apa? Uang kertas itu dikasih kumisnya. Dikumisin, buat janggutnya. Aneh ya. Kenapa ya kita tidak memberikan yang terbaik bagi Tuhan? Mau dikasih 1.000 kek, 2.000 kek, tapi yang benar lah memberikannya ya. Sama seperti ketika Yesus melihat seorang janda miskin, dia memberikan uang persembahannya, hanya itu yang ada padanya dan dia memberikannya. Lalu kata Yesus, semua yang datang itu memberikan yang lebihnya, tapi dia memberikan yang ada padanya. Jangan ambil langsung tafsir yang negatif ya. Kalau gitu yang kecil aja lah dikasih kepada Tuhan. Bukan seperti itu. Saya dulu ketika masih SMP, karena sudah tidak ditemukan lagi uang 5 rupiah ya, uang limper waktu saya anak-anak. Tapi sudah ada uang 100 kertas. Itu sudah besar, uang 500 rupiah yang kertas itu sudah besar. Lalu karena kita juga berjualan, maka uang kertas itu dirapikan lalu disetrika. Dipilih mana yang terbaru. Ya. Dan kita diajarkan oleh orang tua kita, berikan yang terbaik kepada Tuhan. Lalu mengapa sekarang ditemukan ada uang yang sudah lecek, mana yang paling sudah buruk masih ditemukan di kantong persembahan, di konsistori. Masih juga ditemukan uang yang sudah putus, apa itu? Sudah 3/4 habisnya, tinggal ya, sudah robek, yang robek-robek dikasih. Ingatlah bahwa Tuhan tidak miskin, Tuhan tidak perlu persembahanmu. Tapi apa kita memberikan persembahan? Berikanlah dengan hormat kepada Tuhan, bahwa sumber segala sesuatunya itu adalah Allah yang memberikan kepada kita. Kita memberikan itu kepada gereja. Untuk apa? Untuk mendukung semua pelayanan yang ada di tengah-tengah gereja kita. Memperlebar kerajaan Allah. Amin. Itu harusnya. Ada saya memimpin ibadah
kebaktian padang ibu-ibu. Lalu mereka menghitung persembahan. Lalu ada uang 1.000 rupiah. Lalu mereka katakan kepada saya, lihatlah Inang, zaman sekarang masih ada yang memberi 1.000. Lalu saya katakan, syukur dia bisa memberikan itu. Dia memberikan ongkosnya kemari pun sudah berapa. Belum lagi seragam yang harus dia persiapkan. Dia sudah mengeluarkan. Jangan-jangan itulah kemampuannya. Maka jangan kita pernah menilai berapa persembahan yang diberikan. Ketika dia memberikan yang benar, justru itu yang berkenan kepada Allah. Hanya itu yang ada padanya. Tapi kalau memang dia memberikannya dengan satu penghinaan, hanya Tuhan yang tahu. Kita tidak dapat menilai dan kita pun tidak dapat menghakimi orang lain. Ada lagi orang memberikan persembahan, dimasukkan ke tangannya ke dalam, tapi tangannya ya kosong kan gitu kan. Ya dimasukkan tapi yang diberikan tidak ada. Ya itu sikap kita lah, hanya Tuhan yang tahu kan. Bagaimana kita mau memberikan persembahan. Apalagi untuk membayar nazar kita kepada Allah. Maka yang kedua di dalam perikop ini, pemazmur mengungkapkan bahwa Tuhan itu berkuasa atas alam. Dia mau meriwai perjalanan nenek moyang mereka dahulu. Keluar dari Mesir yang berjalan di tengah laut. Laut yang dibelah dua oleh Allah. Itu dikatakan di dalam ayat yang keempat, ke-8. Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya dan kegemparan bangsa-bangsa. Luar biasa penulis dan juga ahli-ahli yang menafsirkan Mazmur 65 ini. Betapa Tuhan berkuasa atas alam. Kita tidak perlu lagi membahas itu panjang lebar. Artinya adalah bahwa Tuhan sebagai pantokrator yang maha kuasa, dia memeliharakan, menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Dan ketika kita menyelesaikan pasal 65 ini sampai ayat 14, maka Tuhan berkuasa atas panen. Ya, itu dia. Tapi kita tidak sampai di situ, hanya sampai ayat 9. Yang mau diungkapkan oleh pemazmur adalah bagaimana kita dapat bersyukur bahwa Allah yang penuh kuasa itu memberikan semua kebutuhan kita dalam hidup ini. Ada seorang yang menuliskan demikian. The will of God will never lead you where the grace of God cannot keep you. Artinya, kehendak Allah tidak akan pernah menuntunmu di mana anugerahnya tidak dapat memeliharamu. Singkatnya, Allah memeliharamu dalam kuasa anugerahnya. Amin. Maka dia tidak pernah membiarkan kita hidup sendiri tanpa anugerahnya. Itulah pemeliharaan Allah. Yang pasti Tuhan itu lebih besar dari masalah-masalah kita. Amin. Maka dia memberikan jalan keluar apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Ingatlah, Allah itu
Pantokrator. Dia maha kuasa, maha baik. Berkat-berkatnya dicurahkan kepada kita hingga hari ini. Amin. Kita berdoa.